Siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Di rumah terlalu lama karena pandemi membuat kita berpikir. Dari proses berpikir itu, timbul pertanyaan di benak kita masing-masing. Ada yang berpikir, film apa yang harus kutonton selanjutnya? Ada yang berpikir, esok hari aku makan apa? Dan ada juga yang berpikir, siapa yang akan datang ke pemakamanku saat aku mati nanti? Keluarga. Mungkin anakku kelak, adik kakak kita, ataupun orang tua jika masih ada. Teman. Ya, mereka akan datang. Tapi siapa temanmu? Dari pertanyaan awal, siapa yang datang ke pemakamanku saat aku mati nanti, memunculkan pertanyaan baru, yaitu apakah aku sudah hidup cukup baik sampai ada orang yang mau datang? Dan dari yang datang tersebut, akankah ada yang menemani kita saat dikubur nanti? Tentu ada, tapi bukan orang yang kita idolakan di dunia. Seperti hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mengikuti mayat ke kuburan memang 3. Yang 2 kembali, yaitu keluarga, harta. Dan yang 1 tetap tinggal menemani, yaitu amal kita. Amal kita selama hiduplah yang akan menjadi teman saat dikubur nanti. Kalau dulu kita baca Al-Quran, yang menemani kita bacaan Al-Quran kita. Kalau dulu kita sholat, yang menemani kita ya sholat kita. Dan kalau kita berbuat kebaikan selama di dunia, maka kebaikan itulah yang akan menjadi teman kita di kubur nanti. Tapi bukan berarti kita mengejar amal hingga meninggalkan kehidupan dunia, karena Islam menganjurkan untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat kita. Hidup ini bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Sang Pencipta, tapi juga dengan sesama makhluknya. Oleh karena itu, kita juga perlu berinvestasi. Berinvestasi dengan teman, menyambung tali saudara. Karena dengan harapan di masa depan, mungkin kita akan mendapatkan pertolongan, syafaat dari teman-teman yang soleh kita tadi. Kita juga perlu investasi dengan akal kita. Mempelajari hal baru, ilmu baru, atau sekedar mengulang pelajaran-pelajaran lama. Namanya investasi tak akan didapatkan hasilnya saat itu juga, tapi di masa depan. Ilmu itu atau pelajaran yang kita pelajari itu akan membantu kita dalam menjalani kehidupan kita nanti. Dan tentu investasi dengan harta. Ya, harta kita, uang kita. Jika kita biarkan begitu saja, nilainya akan terus berkurang di masa mendatang karena inflasi. Cara untuk melawannya, ya investasi. Apalagi di masa pandemi ini, salah satu timing yang tepat untuk investasi. Ada banyak jenis instrumen investasi. Salah satu yang paling umum yang sudah tidak asing di masyarakat adalah deposito. Dengan risiko yang rendah dan dianggap paling aman karena dijamin oleh lembaga penjamin simpanan dan return yang pasti, deposito bisa jadi pilihan yang tepat. Dengan rata-rata return bagi hasil 3-5,5% per tahun, kamu pasti akan mendapatkan bunga sebesar itu di akhir periode depositomu. Yang kedua, ada reksadana. Untuk sebagian orang yang punya pengetahuan investasi yang terbatas, reksadana inilah solusinya. Karena investasi jenis ini menyerahkan pengelolaan ke ahlinya, yaitu manajer investasi. Mau yang super aman, ada bisa di reksadana pasar uang, di mana uang Anda akan disalurkan ke deposito, obligasi jangka pendek, surat berharga pasar uang, dan lain sebagainya. Reksadana pasar uang ini returnnya pun lumayan, di angka 4-6% per tahun. Atau mau yang returnnya tinggi, tapi risikonya tinggi, juga ada di reksadana pasar saham. Mulainya pun sangat mudah. Banyak aplikasi online yang menyediakan jasa reksadana, seperti Bibit. Di Bibit akan membantumu memilih jalur investasimu berdasarkan penghasilan dan dana yang ingin kamu investasikan. Bisa juga lewat e-commerce, di Tokopedia atau Bukalapak. Untuk investasi yang ketiga, ada investasi saham.
Investasi ini merupakan investasi finansial dengan return tertinggi. Tapi ingat, resikonya pun cukup tinggi dibandingkan instrumen lainnya. Investasi saham ini cukup liquid dan fleksibel. Tidak seperti deposito yang ada jangka waktunya. Investasi saham ini bisa kamu jual kapanpun saat kamu mau. Tapi pastikan kamu invest di saham yang liquid, yang berkapitalisasi pasar cukup besar. Sangat dianjurkan untuk mempelajari dengan baik seluk-beluk saham dan pasar modal sebelum kamu mulai invest di saham ini. Karena memang yang bertanggung jawab dalam investasi ini ya diri kamu sendiri. Untuk memulai, Anda perlu membuka rekening saham melalui sekuritas-sekuritas yang ada. Bisa di Indo Premier, Mirai Aset, Sekuritas BNI, BCA, dan lain sebagainya. Apalagi di masa pandemi ini, investasi saham ini sangat menarik karena banyak saham-saham blue chip, saham-saham perusahaan yang lagi terdiskon-diskonnya. Coba bayangkan ketika ekonomi kembali normal, uang yang Anda investasikan pasti akan profit luar biasa. Yang keempat, Anda juga bisa investasi saham. Yang keempat, Anda juga bisa investasi emas. Karena emas merupakan salah satu investasi yang harganya cukup stabil dari tahun ke tahun dan tak lekang oleh waktu. Jika merasa ribet karena harus ke toko emas dan menyiapkan tempat untuk menaruh emas agar aman, sekarang pun bisa dilakukan secara online melalui aplikasi tabungan emas misalnya milik Pegadaian atau Brankas Logam Mulia Antam. Bahkan bisa e-commerce seperti Tokopedia dengan minimum investasi sangat rendah mulai dari 5.000. Dengan ini sudah minim risiko penipuan emas palsu, minimum risiko kehilangan emasnya, dipastikan aman. Yang jelas, segala jenis investasi apapun itu, pastikan itu terpercaya dan sudah tersertifikasi oleh OJK. Sometimes alone can be healed. Sometimes alone can be killed. Tujuan akhir hidup ini adalah kebahagiaan. Mau itu bahagia dunia dan akhirat. Dan kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam hal-hal materialistik. Karena semakin kita tua, semakin kita sadar bahwa jam tangan yang harganya berjuta-juta dan jam tangan yang harganya ratusan ribu menunjukkan waktu yang sama. Kebahagiaan datang dari cinta dan ketawa, bahkan dari hal kecil sekalipun. Momen ketika aku merasa bahagia adalah saat aku mencintai semua yang datang dalam hidupku. Dan setidaknya, pada akhir hidupku aku ingin mengatakan bahwa aku bahagia sebelum akhirnya mati. Berpikir dari rumah.